الرحيم إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته وذريته أجمعين له الفاتحة. Hadiah kita masyarakat wa masyarakat sesuatu sahabat kita selamat taufik al-alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim wa alabi wa rasulihi wa ruwahi wa sajihim wa duriyatihim wa silsilatihim wa muhabbihim wa muridihim wa jama'iyatihim lahumul fatihah. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات وغفرهم الله لهم الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Engkang menghormati para bapak, para ibu, hadirin hadirat dalam pengajian rutin kitab Sulamut Taufik. Mugi-mugi ingkang hadir, ingkang rumahaken asal barokah manfaat maslahah wa ni'mah wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sadaya kaos monggo teng manah masing-masing kula panjenengan niati siji iktikaf fi hadzal masjid lan niat tolak ilmi. Nerusaken materi kang Senin lalu tasih tentang murtad iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6 baris yang ke-5. Awi takoda utawa nikotaken sapa wong fikada sifatin sepini sifat siji min sifatillahi ta'ala kang saking setengah pira-pira sifate Gusti Allah Ta'ala. Al-wajibatu kal wajib lahu kadri Allah ijma'an kali mufakate alim ulama. Al-masada utawa bangsaaken utawa mempradugakan ya lahu kadri Allah sifatan suci sifat yajib bukan wajib apa tangsihu maha suci ne Gusti Allah anha saking iku sifat ijma'an hale mufakate ulama kal jismi kaya dene jism sifat jism. Para hadirin ingkang minulya. Nah, salah satu murtad iktikaf niku adalah sengaja kita menghilangkan salah satu sifat Gusti Allah. Niki adalah murtad iktikaf. Misalnya Allah niku wonten sifat ilmu, wonten sifat normal. Kan jalan apal nggih sifat 20 niku. Apal sifat 20 wajib apal nggih. Wujud kian bangko mukhalafatul hawadisi kiyamu bilasi wadaniyat kudrati rojat ilmu hayat sama pasal dalam qadiran
muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakatiman. Niku sifat wajib 20 sing diyakini kali ahlu sunnah wal jamaah. Wonten malih asmaul husna 99 jenenge Gusti Allah. Niku 99 wonten malih sifate asmane Gusti Allah dan kitab Hilzul Andalus Hilzul Jausan niku wonten 1000 jenenge Gusti Allah. Jadi wonten sifat Gusti Allah 20 niku sifat wajib, wonten sifat mustahil Gusti Allah nggih 20, wonten sifat jaiz namun setunggal. Nah, sifat-sifat Gusti Allah niki harus kita tanamkan ke anak cucu kita. Tapi syaratnya panjenengan harus apa rumiyin. Nggih, apa rumiyin ngurui anak putu niki sifat wajib 20 sampai mboten hafal. Nggih sami mawon, harus hafal. Nah, awi takoja fikir sifatin min sifatillahi ta'ala. Jadi salah satu murtad keyakinan, murtad i'tiqad itu adalah menghilangkan salah satu dari sifat Gusti Allah. Niki hati-hati, soalnya bangsa keyakinan. Contohnya ngeten, Allah sifat Ar-Rahman, Allah sifat Ar-Rahim. Panjenengan kemudian mendapat sesuatu yang tidak sesuai dengan kekarapan kita, enggak podo karo kehendak kita, langsung nyelatu Gusti Allah. Berarti Gusti Allah gak duwe sifat Rahman. Dan ini termasuk kata-kata demikian hati-hati. Lek diyakini kali sampeyan, maka otomatis panjenengan kali kula lek ngomong ngoten termasuk murtad i'tiqad. Ini harus hati-hati sebab masalah i'tiqad. Para hadirin ingkang minulya, mungkin kata sing boten semerep. Sinten ulama sing nyusun sifat wajib Gusti Allah niku wau wujud kidam bakok lan sateruse. Sinten sing nyusun niku kok sampai dados termasuk akidah sifat wajib 20 bagi ahlu sunnah wal jamaah. Sifat-sifat Gusti Allah niki mulai abad 8, abad 9, abad 10, abad 11 niku sampun wonten ten kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sifat wujud, bakok, kidam dan sebagainya pun wonten. Salah satu ulama yang mensponsori atau embrio pertama kali memunculkan sifat-sifat Gusti Allah adalah yang bernama Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari niku tahun 874 sampai tahun 936, berarti abad ke-8 89 pun wonten nih. Abad 89 pun wonten ulama sing bahas sifat-sifat Gusti Allah. Lah sakniki abad 20 kok sik dibahas malih. Cacian, makian, hoax, fitnah, tuduh menuduh ulama-ulama sing memunculkan sifat-sifat Gusti Allah niku pun sampun wonten jaman rumiyin. Abu Hasan Al-Asy'ari difitnah caci maki kali kelompok Mu'tazilah. Rumiyin nyantri ten Imam Al-Jubani, ulama Mu'tazilah. Salah satu i'tiqad Mu'tazilah adalah Al-Qur'an itu makhluk. Allah gak duwe sifat. Akhirnya 40 tahun jadi aliran Mu'tazilah. Imam Al-Asy'ari sadar
bahwa pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah tidak benar, dan kemudian Imam Asy'ari membuat pemikiran baru yang dinamakan pemikiran Asy'ariyah, yang lambat laun sampai sekarang menjadi salah satu mazhab tauhid, mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga mazhab akidah Nahdlatul Ulama. Mari Al-Asy'ari wonten murid sing namine Abu Musa Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi niki tahun 852 sampai 944 Masehi. Nerusno pemikirannya Imam Al-Asy'ari, kemudian terkenal dengan pemikiran mazhab akidah Al-Maturidiyah. Jadi akidah Al-Asy'ariyah, pemikiran akidah Al-Maturidiyah termasuk yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama, juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas di dunia. Ini harus dipahami. Imam Asy'ari niku adalah mazhab fikihnya mazhab Syafi'i. Imam Al-Maturidi mazhab fikihnya mazhab Maliki. Jadi beda mazhab, tapi satu akidah, keyakinan paham akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah hampir sama, mengakui sifat-sifat Gusti Allah dan tidak mengakui bahwa Al-Quran bukan makhluk Allah tetapi kalamullah, firman Gusti Allah. Pun kaget, jadi orang-orang ahli tauhid, ahli kalam, ahli teologi zaman abad 89, walaupun beda mazhab dalam amaliyah syariatnya, tetapi memahami tauhid, memahami akidah Islamiyah sama. Nang sakniki beda mazhab, malah gak duwe mazhab, geger mawon. Lah niki sing salah terus pundi? Abad 8, abad 9 pun tuntas masalah gegeran tentang akidah, paham Asy'ariyah, paham Maturidiyah, paham Mu'tazilah, paham Qadariyah, paham Jabariyah, paham Bahimiyah, paham Jisimiyah. Wakai paham itu, ratusan paham itu muncul pada abad-abad tabi'in dan pada era para mazhab dan era abad 9-10 Masehi. Iki pun tuntas lek maca sejarah. Jadi gak kagetan, ngoten. Nah, para hadirin kang minulya. Nah, sak sampune Imam Asy'ari, Imam Maturidi dikembangkan malih kali namine Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Niki muridé Maturidi, murid termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pun wonten zaman rumiyin. Panjenengan pun salah paham ketika ada orang mengatakan bahwa aswajan itu paham sakniki salah besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu embrionya adalah pada sahabat Ali Sufah ketika ngaji-ngaji di Masjid Nabawi, diteruskan oleh para imam tabi'in, teruskan oleh imam tabi'in, sampai puncaknya adalah pemikiran dari ulama-ulama abad 8, abad 9, abad 10 sampai pada puncak tentang teologi Islam pada abad 11 yang dimotori oleh Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali. Mpun niki pun tuntas niki 300 tahun nung sewu Pak Bu, 300 tahun ulama-ulama niki geger beda pendapat tentang paham tauhid. 300 tahun. Nah, saya kok kaget ngomong ngono pun kagetan. Sejarah sudah membuktikan dan faktanya paham akidah Asy'ariyah, paham akidah Maturidiyah itu menjadi paham mayoritas ulama-ulama sedunia. Para hadirin kang minulya, kemudian diteruskan oleh muridnya yang namanya Imam Al-Haramain yang terkenal dengan Imam Al-Juwaini. Apa
kok julukane Imam Al-Haramain, imam dua kota haram, imam Madinah, imam Mekah. Teko julukane mawon niki pun luar biasa ulama niki. Diakui sebagai ulama Al-Imamul Haramain, imam ulama dua kota suci Mekah dan Madinah pada tahun pinten, pada tahun 1028 sampai 1085 Masehi, abad 11 Masehi. Logikanya para hadirin, kalau abad 10-11 pun wonten ulama dengan julukan Al-Imamul Haramain, dan imam ini adalah merupakan tokoh dari ulama mazhab Syafi'i. Logika sejarahnya adalah berarti pada waktu abad 10-11 di kota Mekah dan kota Madinah mayoritas adalah mazhabnya mazhab Syafi'i. Ngoten. Nek ana sing gak setuju monggo buka kitab. Kalau ngoten mau kitab sejarah. Akhirnya Mantep Al-Haramain duwe murid yang luar biasa terkenal, yang menyatukan antara ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf disatukan dalam satu amaliyah yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali murid Imam Al-Haramain, Al-Haramain murid Imam Al-Maturidi, Al-Maturidi murid Imam Al-Baqillani, Al-Baqillani murid Imam Al-Maturidi, Maturidi murid Imam Asy'ari, Asy'ari murid Imam Al-Jubai, Al-Jubai murid sahabat Anas bin Malik sampai Rasulullah. Jelas niki sanad ilmune Ahlussunnah wal Jamaah sampai saniki. Jadi sanad ilmune pendiri Muhammadiyah sami sanate kali Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU sebab gurune padha sami. Ya Dahlan kali Hasyim Asy'ari mondoke sami ten pundi? Ten Sidoarjo, Buduran, ten Siwalan Panji, pindah bareng sak kamar ten Mbah Khalil Bangkalan, pindah malih ke sareng malih ten pundi? Ten Langitan, matur Langitan pindah malih ten pundi? Ten Semarang Mbah Soleh Jara, bareng malih pindah ten Mekah sami guru-gurune Syekh Khotib Sambas, Syekh Khotib Minangkabawi, Syekh Al-Ghanimi Al-Bima, Syekh Zainuddin Al-Bawayani. Niku guru-gurune kedua tokoh niki. Berarti sanad ilmune Muhammadiyah kali sanad keilmuane Nahdlatul Ulama asli niku sami. Para hadirin ingkang minulya, pun saniki lek sampun sudah terkenal sifat-sifat susunan sifat Gusti Allah, sinten sing nyusun sifat 20 niku wau dari pemikiran Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Al-Baqillani, Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baghdadi dan seterusnya. Sinten? Muncullah ulama yang bernama Al-Imam Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Su'aib Al-Sanusi Al-Hassani Al-Jazairi, terkenal dengan sebutan Imam As-Sanusi Al-Jazairi. Beliau inilah yang merumuskan secara konseptual dan susunan sifat wajib 20 yang terkenal sampai sekarang. Beliau hidup antara tahun 1418 sampai 1490 Masehi, abad 15, zaman sampai kerajaan Majapahit. Ngoten. Jadi sifat wajib 20 mulai dari apa? Wujud kidam bakok sampai terakhir mutakalimat niku secara susunan, secara rangkaian disusun kali Al-Imam Muhammad
As-Sanusi Al-Jazairi, ulama abad ke-15. Niki para hadirin ingkang minulya, urip ten pundi Jazair. Waktu niku Jazair tasih daerah kuasa Maroko. Saniki negara dhewe, negara Jazair, negara Maroko, Damaskus. Jadi ulama dari Damaskus. Lah ana ulama saking Basrah, saking Haramain, Mekah Madinah, saking Yaman, saking Kufah, Irak, saking Damaskus. Niki pasti banyak ulama-ulama yang besar. Para hadirin ingkang minulya, nggih. Nah, al-wajibati lahu ijma'an. Jadi wajib ya, ijma' adalah mufakat para ulama. Jadi kita nggak boleh menghilangkan salah satu sifat Gusti Allah. Itu ijma' ulama, tidak boleh. Kalau ilmi contohnya sifat ilmune Allah. Contoh kalau ilmi contoh adalah sifat ilmune Gusti Allah. Terus pundi cara memahami kalau ilmi contoh sifatnya Gusti Allah. Maka para ulama ahli teologi, ahli filsafat, ahli akidah, ahli tauhid, muncullah orang ulama yang bernama Imam Tahir bin Saleh Al-Jazair tahun 1852 sampai 1920 Masehi, yang merupakan beliau ya, ulama yang mampu jelasno tentang sifat ilmune Gusti Allah nang kitabe iku abad 18. Jenenge Imam Tahir bin Saleh Al-Jazair niku adalah ulama Az-Zazair, murid ulama Nusantara. Bin Saleh Al-Jazair niki sinten gurune? Kula baleni, gurune niku ulama Nusantara. Sinten namine? Namine Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Medani. Balik malih ulama-ulama sing ahli tauhid, salah satunya yang menerangkan sifat-sifat Gusti Allah sing damel kitab ya, damel kitab niku santrine Syekh Ghani Al-Ghanimi Al-Maidani. Lek Al-Maidani berarti Medan. Ono mana jenenge dari Nusantara ahli tauhid, sinten namine? Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi Al-Jawi. Niki lho, sinten Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi Al-Jawi nggih satu masa dengan Syekh Abdul Ghani Al-Maidani. Lho, padha jenenge, tapi aja keliru, ngoten. Lah Syekh Ghani Al-Bimawi saking Bima menika. Saking Bima niku murid Al-Imam Al-Alamah Syekh Marzuki Al-Maki sing ngarang kitab Aqidatul Awam. Loh, rangkatane bener. Niku lek apal sejarah para hadirin nggih. Loh, pun. Lah Al-Imam Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi niku gurune sinten? Iku gurune Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Niku nggih gurune sinten? Nggih gurune Syekh Nawawi Al-Banteni. Nggih gurune sinten? Gurune Syekh Umar Al-Bumburi Bogor. Guru sinten? Guru Syekh Zainuddin Al-Bawayan itu apa? Bawayan. Niki jelas nih. Ulama-ulama Nusantara sudah berkiprah di Mekah Madinah dan di Arab dalam bidang keilmuan. Pun bagaimana? Para hadirin kang minulya. Jadi Imam Tahir Al-Jazair niku ten kitab Kalamiyah fi idhil Aqidah Islamiyah niku nerangaken bagaimana cara untuk memahami sifat ilmu Gusti Allah. Beliau jauh ngeten, cara beriman terhadap ilmu atau sifat ilmu Gusti Allah adalah
bahwa Allah itu maha mengetahui baik secara zahir maupun batin. Allah mengetahui jumlah butiran-butiran pasir. Allah mengetahui tentang tetesan-tetesan hujan. Allah mengetahui dedaunan yang gugur dari pepohonan. Allah juga mengetahui segala sesuatu sejak zaman azali sebelum lainnya ada. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah juga mengetahui apa yang rahasia dan apa yang tidak rahasia. Wallahu alimu bidatis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam setiap hati manusia. Jadi Allah itu sifat ilmu, sifat roh, sifat kakinawruan dumateng makhluke. Wa indahu mafatihul ghaibi. Dan Allah yang mengetahui kunci-kunci gaib. Oleh ana wong ngangani bahwa alam kubur gak ono, siksa kubur gak ono, nikmat kubur gak ono, berarti dia lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tegas dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisinya adalah kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui selain huwa Allah. Wa ya'lamu ma fil bahri wal bahri. Dan Allah mengetahui apapun yang di bumi dan di langit, dan di darat dan di laut. Wa ma nasqutu min farqatin illa ya'lamuha. Dan Allah Maha tahu jika ada dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Wala habbatin dhulumatin fil ardi wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan Allah tahu biji-bijian yang jatuh dalam kegelapan bumi. Wala rubbin wala yabisin. Dan Allah mengetahui ketika basah dan ketika kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali catatan kitab sing nyata ge menika Lauhul Mahfuz. Kitab surat Al-An'am ayat 59. Jelas dalile. Lek ana wong luwih ngerti rumangsa ngerti tentang Gusti Allah tentang hal-hal gaib, maka sesungguhnya dia pasti seorang al-kadzib, seorang penipu. Wis pasrah dumateng Gusti Allah lek masalah gaib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang sing takwa. Sinten orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang iman kepada hal-hal yang gaib. Neraka surga itu pasti, siksa kubur, fitnah kubur, nikmat kubur itu pasti, pertanyaan malaikat dan kubur pasti. Sebab kabar-kabar ini telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Para hadirin ingkang minulya, niku lek semerep tentang sifat ilmune Gusti Allah. Jadi sakbenere yang Islam itu kudu wajib kenal Gusti Allah. Lek balik nang hukum akidah utawa ketauhidan. Wa fil ardi ayatil lil muqinin, dan di bumi ini itu tanda-tanda bagi orang yang mempunyai pikiran. Tanda-tanda semua ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dalam diri kita, diri kamu sekalian, afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan?
bahwa dalam diri kita itu ada ayatillah, ayat-ayat Gusti Allah. Contoh wis kate wajo, sampean ketip iku perintahe sampean apa perintahe ketip dhewe? Ayo. Coba sampean gak ketip sak jam. Sampean gak ketip sak jam, coba. Bukan saya. Jantung kita duk. Coba sampai kendalikan dengan kita sebagai manusia. Mandek tek gak suwe-suwe, rapat jamai gak ambekan. Cet. Ngeten. Ketipe foto detak jantung kita. Niku pun tanda-tanda la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin kang minulya. Belanda yang sewu. Niki sing ngomong Mbah Hasyim Asy'ari. Belanda takut sama ulama-ulama Indonesia. Wali Songo ditambah perjuangan Sultan Agung Tirtoyoso, ditambah perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari, ditambah perjuangan Imam Bonjol, ditambah perjuangan Pangeran Diponegoro, ditambah resolusi jihad November Hari Pahlawan. Belanda bingung, wong-wong kok wani mati terus pundi, padahal senjata babu runcing, senjatae apa? Kacang ijo diuncalno jadi tentara. Wonten putrane Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Kyai Khalid Hasyim, niku termasuk ulama luar biasa. Napa kok karomane ngeten. Jadi jejake Kyai Rondo iku, jejake tok iku digeser ke tangane golek teng niku. Golek sakti-sakti. Nah kok wani-wani, ternyata Belanda menyimpulkan orang-orang Islam yang berjihad dan berperang dengan Belanda menyimpan rahasia kekuatan yang luar biasa. Di mana? Tauhid. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iskarimah au mut syahidah. Hiduplah mulia atau mati syahid. Nah, ini Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar wayahe perang. Lega perang ojo nginang ini. Waya perang mawon. Bahkan yang sewu ahli hadis Indonesia, imam besar Istiqlal, Allahu yarham Kyai Haji Ali Mustafa Yaakob ate dawuh, saya mempelajari kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun ketika Nabi mengucapkan Allahu Akbar dengan teriak kecuali dalam kondisi perang. Dan saya enggak menemukan Kanjeng Nabi Muhammad bicara teriak lantang Allahu Akbar ketika dalam kondisi aman. Jadi hadis kudu dipelajari, boten dijilurut. Para hadirin kang, jadi rahasia kendele wong perang, rahasia keberanian ketika menghadapi sesuatu adalah keyakinan dia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, sifat kadzab jenengan kalih kula kudu iso bedakno endi zate Gusti Allah, endi sifate Gusti Allah. Nek waktune sik dawa tak terang sangat tuntas niki. Sifate Gusti Allah napa? Zate Gusti Allah napa? Kita para ulama pun kapan jelasaken ngoten niki. Dan saya para hadirin, seluruh alam raya niki, langit bumi saisine ya, niku adalah mengandung dua hal. Napa? Antara sifat dan zat. Sifat dan zat. Kalau baleni isine alam raya, langit dan bumi dan sak piturute hanya ada dua, yaitu antara sifat dan zat. Napa sifat niku? Sifat itu contohnya awak dhewe menungso nggih menungso dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu apa kamu tidak memperhatikan ada sifat ada zat.
Sifat diri kita itu ada dua hakikat model antara sifat kalian zat. Niki nggak terpisahkan keduanya. Sekarang pertanyaannya, sifat niku nopo sih sifat niku? Di dalam ilmu kalam Ahlussunnah wal Jamaah, sifat niku adalah sesuatu yang bisa kita kenali dengan panca indera kita. Wujudnya macam-macam, bisa bentuk, saged warna, saged rasa, asin, manis, pahit, saged muni-munian, bunyi-bunyian, bisa bentuk tekstur, lembut, halus, kasar, bisa bentuk moral, pesan moral perilaku manusia, elek, apik, dan sebagainya. Niku adalah wujud dari sifat. Jadi kalau balik ini, sifat itu adalah segala sesuatu yang bisa kita kenali dengan wujud dari sifat. Contohnya bentuk, warna, bunyi-bunyian, rasa, tekstur, dan sebagainya. Yang saya menungso niku ngenal sesuatu penjogoi menungso niku ngangge napa? Indra, panca indra, ada 5 indra yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita raba, yang kita pegang dan sebagainya. Itu semua adalah pengenalan dari sifat-sifat. Berarti apa? Sifat yang ada dalam diri kita para hadirin, sifat yang ada di alam semesta sedaya niki niku baru wujud napa? Wujud fana semu. Wujud fana apa? Semu, baru wujud keterangan, baru wujud embel kowe iku menungso. Ki awak dhewe asir romanis to panca rasa. Niku tasih wujud semu dari sifat. Para hadirin kang mulia, lah keadaan sifat niki berbeda-beda, wonten sing berbeda-beda. Ya, keadaan sifat-sifat niku wau wonten sing berbeda-beda. Ana ireng, ana putih, ana apa ganteng, ana hitam, ana putih, ana elek, ana api, ana rambut keriput, rambut ikal. Yang kedua, keadaan sifat itu bisa berubah-ubah. Yang pertama berbeda-beda, yang kedua bisa berubah-ubah. Mari bayi jadi arek cilik jadi remaja, dewasa, tua, mati. Ini berapa rubah? Pagi, siang, malam. Ini berubah. Sedoyo niku sifat. Wonten sing nisbi, kemungkinan, tapi menurut kehendak Gusti Allah. Jadi ganteng elek, ganteng ayu, laki dan perempuan niku murni gratisane dari Allah, bukan request kita sekalian. Berarti wujud kita adalah merupakan bentuk dari wujud-wujud yang mencerminkan sifat-sifat Gusti Allah. Nah, keberadaan sifat itu tidak esok berdiri sendiri. Keberadaan sifat gak esok berdiri sendiri. Sifat itu butuh tempat untuk eksistensi, untuk berada. Sampeyan iso ngrasakno asin, berarti kudu ada yang eksis iso ngrasakno asin. Napa? Uyah. Contoh ngeten, bahasa nggih, sing gampang bahasa. Contoh bahasa makan, nggih. Makan itu Allah makan, nggih, nanti awalane nggih. Allah di makan, awalnya di Allah termakan. Nah, istilah imbuhan awalan
awalan ter niku adalah merupakan perubahan makna dari dasar makan. Contoh mau makan saja nih. Contohnya tadi ono suster jilbab putih, ya, ono suster jilbaban pakaiannya putih. Yang ono keterangan imbuhan, sampean mungkin bisa mikir suster ngesot, bisa kenalan kan? Soalnya gak ono terangan imbuhan. Jadi di dan memakan, dimakan, termakan itu tidak akan punya makna sama sekali jika tidak menempel pada kata dasar makan. Manusia tidak akan bisa bermakna sama sekali kalau tidak menempel kepada imbuhan-imbuhan tadi. Jadi sifat itu apa? Sifat adalah pasti menempel pada sesuatu untuk keberadaannya. Elek ayu perlu tempat. Sampeyan ketok wong ayu, ketok wong elek. Itu sifat karena bisa dilihat. Agar dapat terlihat cantik atau ayu atau ganteng oleh mata orang lain, ya, sehingga mengakui tentang cantik atau tampan, maka dia membutuhkan sesuatu. Pertanyaannya, sifat bertempat di mana? Sifat bertempat di mana? Ganteng ayu, sampai ngarani ganteng ayu ke kondi. Sampai jawab soalnya ono bentuknya kepala, ono kulit, keliru besar. Sebab lek sampai kulon jawab kulit kali kepala, maka saya katakan sifat adalah bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dirasakan. Berarti sifat dijawab kali sifat boten sakit. Berarti nopo sifat itu adalah, ya, dikatakan ganteng karena punya kepala, salah besar. Sebab kepala dan kulit adalah merupakan sifat juga. Nah, kenapa demikian para hadirin? Jawabannya adalah kita jelek, kita ganteng, dan kita bentuk manusia kayak begini karena kita bertempat pada zat. Sifat berdiri pada zat. Sifat itu bertumpu pada zat, dan sifat itu bertempat pada zat. Contoh ngeten, napa zat niku? Contoh kapur tulis. Apa tulis nggih? Contoh nih. Sampeyan lek kula misale niki napa? Niki napa? Mik. Kok saged sampeyan ngarep niki mik? Sebab saged dilihat, saged dipegang, saged diraba. Niki sifat. Kapur tulis gimana? Kapur tulis itu bentuk bisa tulis apa? Ini sifat. Kapur tulis itu bentuk sifat. Warna putih dari kapur tulis itu sifat. Di mana zatnya? Ayo kita berus kapur itu. Sampai tak kapur itu, sampai habis tidak tersisa. Itulah zat. Itu zat. Jadi kita sisihkan semua kapur itu sampai tidak tersisa. Kikis habis semua. Kalau tidak terlihat, maka tidak. Kalau bisa dilihat, itu sifat. Berarti apa? Berarti kita melihat kapur, kita melihat apa? Hilangnya kapur malu digerus, tulis sampai selesai. Itu sudah. Tetapi pencarian kalau menyimpulkan bahwa kapur telah habis, itu sudah itu kita belum sampai pada kemaknaan dan pemahaman zat sejati yang Gusti Allah. Masih. Berarti apa maknanya? Allah laisa kamitslihi syai'un
Allah enggak sama dengan sesuatu apapun. Ya. Allah bukan zat itu sendiri. Allah bukan zat itu sendiri. Allah itu Rabbul Izzati, Tuhannya sekalian zat. Bagaimana dengan Allah sendiri yang saya? Jangan pelajaran ini pelajaran dukur. Kalau tambah sekali, hal keadaan zat itu si Allah adalah meliputi sekalian alam, tidak mengambil tempat, kekal pada wujudnya dan sebagainya, maha meliputi, yang mensifati dirinya sendiri, dan beliau dan Allah maha besar. Tetapi yang maha besar itu bukan zatnya asli Gusti Allah. Lagi jero iki. Butuh waktu 2 kok. Yang seru dari situ semua dengan kapur di guru di teknologi sifatnya kita kayak zat. Zatnya betul. Tapi kita harus tahu Allah itu bukan zat. Tapi zat itu bisa kita merasakan katanya Gusti Allah. Berarti kalau kabeh iki sifat berarti menungso kita semua dengan hewan, dengan batu, dengan tanah, dengan air, dengan angin, dengan segala apapun di bumi dan di langit itu sama, yaitu ciptaan Gusti Allah. Yang berbeda adalah sifat yang menempel pada zat tertentu. Godhong ana wit-witan warna hijau, nggih. Niku sifat. Ya, pertanyaan ngeten, sapa sing ngecat godhong? Lombok warna hijau kali abang. Pertanyaannya, sapa sing ngecat lombok? Niku sifat. Kita bisa melihat lombok abang, lombok hijau, godhong hijau karena kita juga sifat. Sifat dengan sifat saling melihat dan itu bisa, tetapi sifat itu tidak bisa dilihat selama sifat itu masih ada dan zat itu ada di balik sifat-sifat yang kita lihat. Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat di diri wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.